Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, bahagia dalam ridho Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8 masuk bab tentang lingkaran, yaitu dengan submateri garis singgung lingkaran. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menentukan panjang garis singgung yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran. Yang kedua, menentukan panjang garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. Yang ketiga, menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran. Yang keempat, menentukan panjang lilitan minimal dua lingkaran. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Kita masuk ke materi garis singgung lingkaran. Perhatikan gambar yang ada. Di sini ada lingkaran yang pertama, lingkaran dengan sebuah garis G yang memotong lingkaran di dua titik. Perhatikan garis G memotong lingkaran di dua titik, yaitu titik A dan B. Nah, yang gambar yang di tengah ada lagi sebuah lingkaran, kemudian ada garis G yang menyinggung lingkaran di titik A. Dan sifat sebuah garis yang menyinggung lingkaran akan tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran tersebut. Dan perhatikan gambar yang ketiga. Di sini ada sebuah lingkaran dan beberapa contoh garis yang menyinggung lingkaran. Nah, dalam suatu lingkaran bisa banyak dibuat garis singgung. Mengapa? Karena lingkaran itu sendiri adalah kumpulan dari titik-titik yang tidak terhingga banyaknya. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis yang bagaimana? Yaitu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik dan tegak lurus terhadap diameter atau jari-jari lingkaran yang melalui titik singgung. Kita lanjutkan ke poin A. Di sini menentukan panjang garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran. Perhatikan gambar yang ada. Di sini ada lingkaran dengan pusat O, kemudian ada satu titik di luar lingkaran yaitu titik P. Kemudian dari titik P bisa dibuat garis singgungnya, yaitu yang pertama yang ke atas garis singgung AP dan garis singgung BP. Nah, kedua garis singgung ini adalah tegak lurus sifatnya terhadap jari-jari atau diameter lingkaran. Panjang AP harus sama dengan panjang BP. Nah, kemudian ada jarak lagi di sini antara pusat lingkaran dengan titik P, yaitu garis OP. Jarak antara pusat lingkaran dan titik di luar lingkaran. Nah, panjang garis singgung AP dan BP bisa diketahui dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Perhatikan dari gambar yang ada bahwa panjang AP kuadrat itu sama dengan panjang OP kuadrat dikurang panjang OA kuadrat, atau panjang AP itu sama dengan akar dari panjang OP kuadrat dikurang panjang OA kuadrat. Ngerti ya? Kita lanjut ke contohnya di sini. Diketahui lingkaran dengan pusat O dan jari-jari 9 cm. Kemudian ada titik M terletak di luar lingkaran dan berjarak 15 cm dari titik pusat O. Pertanyaannya, tentukan panjang garis singgung dari titik M ke lingkaran. Perhatikan dari keterangan yang di atas kita bisa membuat gambaran soalnya seperti apa. Perhatikan lingkaran O, kemudian ada jari-jarinya 9 cm, kemudian ada jarak titik O ke titik M 15 cm. Kemudian panjang garis singgungnya adalah panjang MN. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada bahwa MN kuadrat sama dengan OM kuadrat dikurang ON kuadrat. Ya, kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui bahwa OM kuadrat itu adalah 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 225 dikurang 81 sama dengan 144. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai panjang garis singgung MN sama dengan akar dari 144, yaitu 12 cm. Berarti ya, kita lanjut ke di sini ada 6 kedudukan dua lingkaran. Nah, di sini dimisalkan ada lingkaran A dengan warna kuning dan lingkaran B dengan warna pink. Di sini perhatikan lagi bahwa ada gambar yang pertama di sini bahwa lingkaran A posisinya di dalam lingkaran B, dan di sini dinyatakan bahwa A dan B sepusat. Jadi sama-sama posisinya dalam satu pusat lingkaran.
pusat lingkaran kedua lingkaran A dan B berhimpit ya. Selanjutnya ada lagi gambar yang kedua, posisi dua lingkaran A dan B. Perhatikan di sini lingkaran A ada di dalam lingkaran B tapi tidak sepusat. Ya, lihat gambarnya bergeser, titik pusatnya tidak berhimpit. Kemudian ada lagi lingkaran A dan B yang bersinggungan di dalam. Di sini posisinya bahwa ada satu titik menjadi titik persekutuan atau titik singgung yang menyebabkan lingkaran A dan B bersinggungan di dalam lingkaran. Ada lagi gambar yang keempat di sini posisinya bahwa lingkaran A dan B berpotongan di dua titik. Di sini ada dua titik yang menjadi titik persekutuannya. Di sini digambarkan bahwa posisi lingkaran A dan B saling berpotongan di dua titik. Nah, di sini ada lagi gambar A dan B bersinggungan di luar. Di sini dinyatakan ada satu titik persekutuan, titik singgungnya ada di dua lingkaran dan menjadi titik singgungnya. Nah, di sini ada lagi dua lingkaran yang saling lepas, lingkaran A dan B posisinya tidak bersinggungan dan juga tidak berpotongan. Ngerti ya? Kita lanjut ke poin B. Menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Perhatikan gambar yang ada di sini. Ada lingkaran besar dengan pusat O, kemudian ada lingkaran kecil dengan pusat P, kemudian ada CD, ada berupa garis singgung antara dua lingkaran, posisinya adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini juga ada garis AB yang merupakan juga garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yang berpusat di O dan di P. Nah, dari keterangan gambar yang ada diketahui juga bahwa ada jari-jari lingkaran yang berpusat di O, yaitu jari-jari yang besar. Kemudian ada juga jari-jari yang berpusat di P, yaitu jari-jari yang kecil. Kemudian ada lagi D sebagai jarak antara dua pusat lingkaran, yaitu panjang OP. Dimisalkan di sini dalam variabel D. Ya, di sini ada lagi X, dimisalkan panjang garis singgung AB atau panjang garis singgung CD yang bisa kita gunakan rumus yang sudah ada. Perhatikan di sini menggunakan rumus bahwa panjang AB kuadrat sama dengan panjang OP kuadrat dikurang selisih antara jari-jari besar dan kecil dikuadratkan, atau bahwa X kuadrat panjangnya sama dengan D kuadrat dikurang selisih jari-jari dikuadratkan, atau lagi bahwa panjang X itu sama dengan akar dari D kuadrat dikurang selisih jari-jarinya dikuadratkan. Ya, perhatikan untuk contohnya di sini. Yang pertama, diketahui lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut adalah 22 cm dan 6 cm. Jarak antara kedua pusatnya adalah 20 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik-titik cm. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari keterangan yang di atas diketahui bahwa jaraknya atau D sama dengan 20 cm. Kemudian jari-jari besar R sama dengan 22 cm dan jari-jari kecil R sama dengan 6 cm. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya bahwa X kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang selisih jari-jari dikuadratkan, kemudian sama dengan 20 kuadrat dikurang 22 dikurang 6 dikuadratkan. Selanjutnya kita dapatkan angka 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan 400 dikurang 256, yaitu 144. Jadi kita dapatkan angka X sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran C dan D adalah 24 cm. Jari-jari lingkarannya berturut-turut adalah 15 cm dan 8 cm. Pertanyaannya, tentukan yang A, jarak kedua pusat lingkaran jika ada, yang B, jarak kedua lingkaran jika ada.
Dari soal di atas kita bisa membuat gambaran lingkarannya seperti yang ada berikut ini, yaitu perhatikan di sini ada lingkaran dengan pusat C, kemudian ada lingkaran dengan pusat D. Ada masing-masing jari-jari lingkaran yaitu 15 cm dan di lingkaran D dengan jari-jari 8. Berikutnya ada garis singgung persekutuan luar lingkaran yaitu panjangnya 24 cm. Kemudian kita akan pertama menjawab bagaimana menghitung jarak kedua pusat lingkaran. Perhatikan dari keterangan yang di atas bahwa kita kan sudah tahu rumus panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu X kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang selisih jari-jarinya dikuadratkan. Kemudian kita substitusikan angka-angka yang sudah ada yaitu menjadi 24 kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung 15 dikurang 8 dikuadratkan. Kemudian kita hitung menjadi 576 sama dengan D kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang 49. Selanjutnya kita mendapatkan bahwa nilai D kuadrat sama dengan pindahkan angka yang di ruas kanan menjadi 576 ditambah 49 sama dengan 625. Jadi panjang D sama dengan akar dari 625 kita dapatkan dinilai 25 cm. Ini adalah jarak kedua pusat lingkaran. Selanjutnya kita akan menjawab yang B yaitu jarak kedua lingkaran. Perhatikan dari gambar yang ada dari sini bahwa jarak antara kedua lingkaran kita dapatkan bagaimana caranya, yaitu hitung jarak antara kedua pusat lingkaran dikurang dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran yaitu 15 ditambah 8 menjadi 25 dikurang 23 yaitu 2 cm. Jadi jarak antara kedua lingkaran yaitu 2 cm. Kita lanjutkan ke poin C. Di sini menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke, perhatikan gambar di sini ada dua lingkaran yang besar dengan pusat O, kemudian ada lingkaran yang kedua yang agak kecil dengan pusat P. Di sini jari-jari lingkaran besar adalah R, kemudian jari-jari lingkaran kecil juga R kecil. Selanjutnya di sini ada panjang AC. Panjang AC dan panjang BD ini adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran O dan P. Di sini juga ada jarak antara kedua pusat lingkaran yaitu jarak OP dengan di sini dimisalkan dalam variabel D. Nah, kita bisa mendapatkan rumus untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ini yaitu bahwa AC kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang dalam kurung jumlah dari kedua jari-jarinya dikuadratkan, atau di sini adalah Y kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung jumlah jari-jarinya dikuadratkan, atau panjang Y sama dengan akar dari D kuadrat dikurang jumlah jari-jarinya dikuadratkan. Ya, ngerti? Kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Diketahui dua lingkaran dengan jarak antara pusatnya 7,5 cm memiliki jari-jari berturut-turut 2,5 dan 2 cm. Pertanyaannya, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah bagaimana penyelesaiannya? Bahwa kita dari keterangan di atas diketahui jari-jari lingkaran besarnya yaitu 2,5 dan jari-jari lingkaran yang kedua yang kecil yaitu 2 cm. Kemudian jarak kedua pusat atau D-nya adalah 7,5 cm. Kemudian kita substitusikan ke rumus yang sudah kita ketahui bahwa Y kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang jumlah jari-jari dikuadratkan menjadi sama dengan 7,5 kuadrat dikurang dalam kurung 2,5 ditambah 2 kuadrat. Selanjutnya 56,25 dikurang 4,5 kuadrat kita hitung menjadi 56,25 dikurang 20,25 yaitu sama dengan 36. Selanjutnya kita untuk mendapatkan nilai Y sama dengan akar dari 36 menjadi 6. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 6 cm. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini diketahui dua lingkaran berbeda dengan jari-jari 2,5 dan 4,5.
Selanjutnya, jika panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm, maka jarak kedua pusat adalah, perhatikan dari keterangan gambar yang ada, kita bisa membuat dua lingkaran yang diketahui jari-jarinya yang besar 4,5, kemudian ada lingkaran yang kecil jari-jarinya 2,5, kemudian ada panjang garis singgung persekutuan dalamnya yaitu 24. Selanjutnya yang ditanyakan adalah jarak antara kedua pusatnya yaitu D. Nah, bagaimana menghitung panjang D? Perhatikan dari rumus keterangan yang sudah kita dapat bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam yaitu Y kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang jumlah jari-jarinya dikuadratkan. Kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui bahwa 24 kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang dalam kurung 4,5 ditambah 2,5 dikuadratkan menjadi di sini D kuadrat sama dikurang dengan 7 kuadrat. Kita dapatkan angka 576 sama dengan D kuadrat dikurang 49. Menjadi kita pindahkan ruas kanan menjadi D kuadrat sama dengan 576 ditambah 49 sama dengan 625, bahwa panjang D adalah akar dari 625 sama dengan 25. Jadi jarak kedua pusat lingkaran adalah 25 cm. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 cm. Jadi jari lingkaran pertama adalah 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang kedua adalah, di sini yang ditanya adalah jari-jari lingkaran yang kedua. Bagaimana penyelesaiannya? Dari keterangan yang di atas diketahui bahwa jaraknya yaitu D sama dengan 20 cm, kemudian jari-jari lingkaran besarnya yaitu 10 cm, dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya yaitu 16 cm. Nah, kita substitusikan ke rumus yang sudah ada bahwa Y kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang jumlah jari-jari dikuadratkan menjadi 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 10 ditambah R kuadrat. Kita hitung menjadi 256 sama dengan 400 dikurang dalam kurung 10 ditambah R dikuadratkan. Nah, dari keadaan ini kita bisa menghitung memindahkan ke ruas kanan menjadi dalam kurung 10 ditambah R kuadrat sama dengan 400 dikurang 256 sama dengan 144. Nah, dari keadaan ini kita bisa, karena di ruas kiri dalam bentuk kuadrat, maka kita bisa menyetarakannya menjadi dalam kurung 10 ditambah R sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Kita dapatkan angka R sama dengan 12 dikurang 10. Selanjutnya jari-jari lingkaran yang kedua yaitu kita dapatkan angka di 2 cm. Ngerti ya? Kita lanjut ke poin D. Di sini ada panjang lilitan minimal 2 lingkaran. Nah, perhatikan di sini ada langsung contoh soal dari buku paketnya nomor 1. Diketahui jarak pusat sumbu gear pada sepeda X adalah 70 cm. Kemudian jika diameter gear belakang 15 cm dan gear depan 10 cm, maka taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua gear tersebut adalah, di sini ada pilihan jawabannya. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar dulu. Di sini ada gear belakang dengan diameternya yaitu 15 cm, kemudian ada gear depan dengan diameternya 10 cm, kemudian ada jarak antara kedua pusat gear yaitu 70 cm. Kemudian bagaimana kita akan mencari taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua gear tersebut? Perhatikan gambar bahwa panjang rantai penghubung kedua gear itu adalah 2 kali panjang X, kemudian ditambah setengah keliling gear belakang, kemudian ditambah lagi setengah keliling gear depan. Ya, perhatikan bagaimana menghitungnya. Kita substitusikan, kita cari tahu dulu
panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu X, bahwa X kuadrat sama dengan D kuadrat dikurang selisih jari-jari dikuadratkan. Kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui menjadi 70 kuadrat dikurang dalam kurung 7,5 dikurang 5 kuadrat sama dengan 4.900 dikurang 2,5 kuadrat menjadi 4.900 dikurang 6,25 sama dengan 4.894. Nah, berarti bahwa nilai X itu sama dengan akar dari 4.894 yaitu 69,9. Nah, kita bulatkan karena ini sekedar taksiran, kita ambil angka 70 panjang X ya. Kemudian untuk mencari keliling rantai seluruhnya berarti bahwa rumusnya adalah setengah keliling gear belakang ditambah setengah keliling gear depan ditambah 2 kali panjang X yaitu 2 kali 70. Kita substitusikan bahwa menjadi setengah kali pi-nya. Rumus keliling adalah pi kali D. Perhatikan kita ambil di sini pi-nya 22/7 menjadi setengah kali 22/7 dikali 15. Nah, ditambah lagi untuk setengah keliling gear depan adalah setengah dikali 22/7 dikali 10. Selanjutnya ditambah dengan 140 sama dengan 23,57. Kita hitung menjadi ditambah 15,7 ditambah lagi dengan 140. Jadi kita dapatkan taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua gear tersebut adalah di angka 180 cm. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Di sini ada dua pipa air yang masing-masing berdiameter 21 cm diikat dengan tali. Tentukan panjang tali minimal yang melilit pipa. Perhatikan gambar di sini ada dua lingkaran dengan diameter yang sama, berarti jari-jarinya juga sama. Nah, untuk menghitung panjang tali lilitan minimal kedua pipa ini, kalian bisa menghitung bahwa perhatikan dari gambar yang ada di sebelah kiri ada setengah keliling. Jadi busurnya berupa setengah keliling lingkaran. Kemudian di sebelah kanan juga berupa lingkaran setengah keliling lingkaran. Kemudian kita akan menghitung lagi garis singgungnya berupa sama dengan panjang diameter atau 2 kali jari-jari. Begitu juga untuk garis singgung yang bagian bawah. Jadi untuk menentukan panjang tali minimal yang melilit pipa adalah perhatikan gambar menjadi 2 kali D ditambah 2 kali setengah keliling atau nilainya adalah sama dengan 1 keliling lingkaran. Nah, kita menghitung keliling satu lingkaran adalah pi kali D sama dengan 22/7 kali 21 sama dengan 66 cm. Selanjutnya untuk panjang tali minimal adalah sama dengan 2 kali D ditambah 2 kali setengah keliling menjadi 2 kali 21 ditambah 66. Jadi sama dengan 42 ditambah 66 menjadi 108. Jadi panjang lilitan minimal tali kedua pipa tersebut adalah 108 cm. Nah, ada contoh berikutnya yang ketiga. Di sini perhatikan gambar di samping adalah penampang 3 kaleng cat yang diikat. Jika panjang tali lilitan adalah 61,4 dan nilai pi di sini ditetapkan dengan nilai 3,14, maka panjang jari-jari lingkaran kaleng tersebut adalah. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar di sini ada 3 kaleng cat yang diikat dan penampangnya dari atas. Di sini jelas sekali bahwa ada jari-jari. Di sini ada jari-jari yang sama karena kaleng catnya sama. Di sini berarti posisi jari-jarinya adalah nanti akan bernilai sama untuk panjang garis singgung luar 2 lingkaran, yaitu sepanjang 2 kali jari-jari. Kemudian untuk menghitung busur di sudut ini, perhatikan gambar satu busur ini besarnya adalah sepanjang 1/3 dari keliling lingkaran. Mengapa? Karena dilihat dari sudutnya, di sini ada keterangan 120 derajat. Dapat dari mana? Perhatikan untuk sudut
ini 120 derajat dapat dari mana? Bahwa dari gambaran ini kalian lihat segitiganya adalah segitiga sama sisi. Berarti sudut-sudut yang membentuknya adalah 60 derajat. Nah, kemudian ada lagi di sini sudut 90 derajat siku-siku. Mengapa? Karena terbentuk dari jari-jari dan garis singgung. Nah, dari keadaan ini bisa dipastikan bahwa panjang busur untuk 120 derajat ini adalah sepertiga dari keliling lingkaran, karena 120 derajat adalah sepertiga dari 360 derajat. Dari keterangan gambar kita dapatkan bahwa rumus panjang lilitan 3 lingkarannya adalah menjadi, kita misalkan di sini K adalah nilainya sama dengan 3 kali 2 kali R, selanjutnya ditambah dengan 3 kali sepertiga keliling lingkaran. Kita substitusikan jari-jarinya menjadi K sama dengan 6 kali R ditambah keliling lingkaran sama dengan 6 kali R ditambah 2 kali Pi kali R, kita hitung menjadi 6R ditambah 6,28 kali R sama dengan 12,28 kali R. Nah, selanjutnya kita dapatkan angka 61,4 sama dengan 12,28 R. Nah, kita dapatkan untuk jari-jarinya menjadi bagi 61,4 dengan 12,28. Kita dapatkan jari-jari yang ditanyakan adalah 5 cm. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada contoh soal matematika model PISA tahun 2015. Seorang atlet difabel diberi kesempatan 1 kali putaran untuk mencoba lintasan seperti yang ada pada gambar yang ukurannya yaitu 574 meter. Pertanyaannya, berapa kali roda besar berputar selama dia melakukan percobaan? Oke, perhatikan gambar yang ada. Dari keterangan yang ada di sini, jari-jari rodanya diketahui sebesar 56 cm. Kemudian diketahui juga panjang lintasannya adalah 574 meter. Kita samakan satuannya menjadi 57.400 cm. Nah, untuk mencari keliling roda besar kita gunakan rumus 2 kali Pi kali R menjadi 2 kali 22/7 dikali 56 sama dengan 352 cm. Selanjutnya untuk menghitung banyak putaran berarti nanti panjang lintasan nilainya dibagi dengan keliling roda. Kita substitusikan angka yang diketahui bahwa panjang lintasannya adalah 57.400, kita bagi dengan 352. Kita dapatkan bahwa roda akan berputar sebanyak sekitar 163 kali. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang. Untuk yang belum paham, silakan tugas dan latihannya dikerjakan seperti yang ada di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.